Kalian mungkin bertanya-tanya ya, kenapa ya gue kalau makan sate itu selalu dua porsi, nggak pernah cuman seporsi doang gitu ya. Karena ini tuh enak guys. Ini adalah sate kambing terenak yang pernah aku makan dalam hidup aku. Aku tuh udah pernah nyobain sate kambing mulai dari yang 24.000 per porsi sampai 50.000 per porsinya. Tapi ini yang paling enak. Ini seporsi cuman 30.000 yang pakai lemak ya guys. Kalau yang tanpa lemak itu harganya 35.000. Kenapa aku suka yang pakai lemak? Karena rasanya tuh lebih meledak di dalam mulut. Jadi kayak lemaknya tuh bikin apa ya, meleleh gitu loh di lidah. Jadinya tuh enak. Dan harganya juga murah karena menurut aku 30.000 dengan rasa seperti ini, tempat yang luas. Biasanya kan kalau kedai sate itu kan yang di pinggir jalan itu kan nggak ada tempat makan yang luas kayak gini kan. Nah ini tuh ada, kayak ini tuh sekelas yang sate kambing yang aku bilang 50 ribuan itu kan. Tapi untuk rasanya tuh jauh beda. Kalau yang 50 ribuan itu guys, sumpah ya, itu tuh kayak sate yang habis ditusuk, dimasukin ke freezer, terus dibakar sama mereka. Paham nggak? Kalian bisa ngebayangin kan, bentuk lemaknya tuh nggak kayak ini. Kalau ini kan bentuk lemaknya tuh beneran kayak abis dipotong kan. Jadi nggak beku sama sekali gitu loh. Jadinya tuh gurih, meleleh ketika dimakan di mulut. Tapi kalau sate kambing yang aku bilang harganya 50 ribuan itu ya, dia itu tuh keras guys, lemaknya tuh aduh kayak nggak karu-karuan sih. Kayak menurut aku mereka kasih harga 50.000 tuh kayak otaknya nggak dipakai gitu loh. Mereka tuh cuman modal tempat bagus doang. Karena menurut aku kalau dari segi tempat ya, ini malah lebih oke sih tempatnya daripada yang 50 ribuan. Cuman sayangnya yang 50 ribuan itu aku nggak filming ya, karena nggak tahu kenapa ya, aku tuh kalau suasananya itu tuh nggak enak, terus feeling aku juga nggak enak, itu tuh biasanya aku males untuk filming di tempat tersebut guys. Padahal ya di sana itu tuh sepi gitu loh, sepi banget. Yang makan cuman aku guys. Itu mungkin salah satu alasan ya kalau sate itu tuh overpriced dan juga rasanya tuh nggak enak. Jadi kembali lagi ya, lemaknya tuh beneran kayak balok yang dipanggang. Terus kalian paham kan kalau lemak itu tuh kalau dimasukin ke freezer itu kan beku kan. Terus dia dipanggang dengan tempo yang cepet, ngerti nggak? Jadi tuh bara apinya tuh kayaknya gede banget. Jadinya tuh satenya tuh gosong-gosong, lemaknya masih beku. Terus dagingnya juga nggak juicy kayak di sini guys. Di sini tuh dagingnya jujur. Ini tuh sate kambing judulnya, tapi untuk keempukannya itu tuh kayak sate ayam guys. Tapi masih ada rasa-rasa kambingnya, paham nggak? Sate kambing tuh mau sebagus apapun kalian ngolahnya, pasti ada lah khas-khasnya kambing gitu kan. Tapi bukan yang yang semenyengat sate kambing pada biasanya. Karena menurut aku di sini itu tuh bau kambingnya nggak terlalu kentara, ngerti nggak? Jadi kayak di hidung juga nggak nyegrak, jadi nggak nyegrak bau kambing ketika dibakar gitu ya. Tapi masih ada khasnya bau kambing gitu, ngerti nggak sih? Kayak susah sih jelasinnya kalau kalian nggak kesini langsung gitu ya. Terus lagi nih cara ngebakar mereka tuh aku juga suka ya, walaupun sekali aku kesini itu tuh aku dapet yang gosong banget. Terus dagingnya alot gitu ya, tapi cuma sekali itu doang. Abis itu udah kembali normal, enak banget. Makanya aku selalu balik-balik lagi ke sini. Pokoknya aku tuh harus seminggu sekali ke sini ya guys. Sebenarnya nih kalau umur aku mungkin masih muda ya, aku mungkin kesininya tuh kayak 2 atau 3 hari sekali guys. Karena umur aku yang udah banyak gitu ya, jadi aku kayak membatasi diri gitulah, kayak sadar diri aja gitu. Lu tuh udah berumur gitu, jadi kayak ya udah seminggu sekali aku menikmati sate kambing di sini. Kayak wow, ini tuh kayak aduh enak banget. Kayak aku tuh orangnya tuh suka banget sama yang namanya protein terutama tuh dari daging-dagingan. Aku tuh suka banget, kayak perut aku sama lidah aku tuh kalau makan protein tuh puas gitu guys. Tapi kalau protein dari telur itu nggak bikin puas, paham nggak sih? Kayak puasnya tuh beda gitu loh.
Tapi beda juga nih kalau misalnya aku ke Suki gitu ya, Suki and Grill gitu juga beda gitu puasnya, karena kan bumbunya kan beda kan, jadinya tuh kayaknya sih yang bikin puas itu ini udah protein, bumbunya tepat, terus kayak keempukannya sempurna, komposisinya juga sempurna, pokoknya ini tuh kayak wow, lemaknya, dagingnya, dan di sini yang aku heran ya, dagingnya tuh warnanya tuh kayak putih kemerahan gitu, bukan yang hitam atau yang merah ya. Jadi kayak nggak tahu ya, mungkin ini karakteristik sate kambing atau gimana, tapi sate kambing yang aku pernah makan sebelumnya sih kayaknya agak merah ya, kayaknya kalau nggak salah ingat. Soalnya setelah aku nemu kedai sate kambing di sini, itu beneran aku udah nggak bisa makan sate kambing di tempat lain ya, karena aku trauma jujur gitu loh. Soalnya nggak semua orang tuh bisa ngolah kambing guys, jadi harus orang yang bener-bener bisa untuk ngolah kambing itu yang bikin kambing ini enak gitu loh. Kalau aku sih sebenarnya nggak masalah ya sama baunya si kambing, karena aku nih tipikal orang yang nggak terlalu bermasalah sama bau-bauan, ngerti nggak sih? Tapi untuk soal rasa aku nggak bisa dibohongin gitu. Jadi yang sate yang aku bilang 50 ribuan itu ya, itu tuh udah kambingnya strong banget, rasanya nggak enak lagi, alot, keras, lemaknya nggak creamy, nggak juicy, ngerti nggak? Jadi kayak wah gila sih, bedanya kan 20 ribu ya, tapi aku dapet yang kayak gitu. Itu yang 50 ribu tuh sama lemak ya guys, bukan yang daging doang loh. Kalau di sini daging doang itu tuh tanpa lemak itu 35 ribu, murah banget kan, gila. Nih yang jualan tuh aku nggak tahu deh, dia tuh untungnya dapet dari mana gitu. Sate kambing dengan potongan yang gede-gede kayak gini, itu tuh harganya cuma 30 ribuan. Dan bumbunya di sini kalian bisa pilih, mau yang kacang, mau yang kecap, terserah kalian. Tapi kalau di tempat sate yang lain ya, itu tuh kita nggak punya option. Kalau mereka punyanya bumbu kacang ya bumbu kacang, tapi kalau mereka punyanya bumbu kecap ya bumbu kecap, paham nggak? Nah, kalau di sini itu nyediain option karena dia mungkin tahu ya. Jadi orang tuh yang penggemar sate itu tuh ada yang sukanya tuh bumbu kacang, ada yang sukanya tuh bumbu kecap gitu loh. Kayak menurut aku itu sangat pengertian ya bakulnya. Ini jujur ya, ini bakul paling pengertian menurut aku, walaupun aku nggak kenal sama orangnya, tapi menurut aku kayaknya mungkin dia ini nih penggemar sate juga ya, makanya bisa tahu banget orang tuh kalau dari sate kambing tuh sukanya tuh yang kayak gimana tuh, kayaknya paham banget sih. Dan di sini tuh enaknya bayarnya udah bisa pakai kris gitu. Jadi kalian mau kris mau tunai terserah kalian aja. Tapi aku tuh suka banget sama warung-warung yang menyediakan pembayaran tuh secara kris ya guys. Karena aku nih orangnya jarang banget pegang cash gitu loh. Karena aku merasa aja ya nih kayak apa ya, rempong gitu, megang cash itu tuh rempong banget. Kita harus nyerahin duitnya, terus kita harus nunggu kembaliannya, yang kadang kembalian itu nggak ada, paham gak sih? Jadi kayak menurut aku lebih praktis pakai kris gitu. Makanya aku tuh cenderung suka warung yang rasanya tuh enak dan bisa bayar pakai kris gitu guys. Terutama kris yang bisa pay later ya, karena aku nih tipikal orang yang suka bayar pakai pay later. Soalnya kalau pay later itu tuh ada bonus-bonusnya tuh banyak gitu loh, kayak dapat cashback, terus angka kredit kita kan naik tuh. Nah di situ kita dapat poinnya guys. Semakin naik angka kreditnya itu kan akan semakin membuka banyak promo gitu guys. Aduh jadi ngoceh sampai pay later segala lagi nih. Ya udahlah ya, ini udah habis dan masih enak sampai tetes terakhir, pokoknya enak banget.